Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bahas fa'il. Fa'il adalah salah satu kalimat isim yang dibaca rofa. Kemarin kita sudah belajar macam-macam isim-isim yang dibaca rofa. Salah satunya adalah apa? Ya ini fa'il. Fa'il itu apa? Secara bahasa fa'il adalah ya pelaku, orang yang melakukan pekerjaan. Namun dalam pengertian nahwu, fa'il adalah kalimat isim yang dibaca rofa yang posisi dia itu setelah fi'il, atau isim dibaca rofa yang sebelum fa'il itu fi'il. Susunannya seperti itu. Nah, contohnya kayak gimana? Nasara Zaidun. Nah, kan? Nasara Zaidun. Jadi lafaz Zaidun ini adalah fa'il. Kok bisa? Ya, karena Zaidun isim, nama orang. Dibaca rofa ini yang posisinya dia setelah fi'il, nasara fi'ilnya, atau isim yang dibaca rofa yang sebelum dia, yaitu sebelum fa'il adalah apa? Fi'ilnya. Alladzi al-madhkur qablahu fi'luhu, yang fi'ilnya, yaitu fi'ilnya fa'il ini disebutkan sebelum fa'il, itu nasara fi'il. Fahim telah? Ayo, ini namanya fa'il, isim dibaca rofa yang posisinya setelah fi'il, atau fi'ilnya posisinya sebelum fa'il. Nah, itu namanya apa? Fa'il. Fahim telah? Ayo. Lalu kemudian fa'il dibagi menjadi dua. Ada zahir sama dhamir. Zahir jelas. Maksudnya dia bukan kata ganti gitu loh maksudnya. Zaidun nasara Zaidun. Zaid telah menolong. Nah, jadi yang melakukan pekerjaan alias menolong ini siapa? Zaid. Maka Zaid di sini adalah fa'il. Itu pelaku yang melakukan pekerjaan, yang mana dia adalah kalimat isim yang bicara rofa yang posisinya setelah fi'il, atau fi'ilnya disebutkan atau ditulis sebelum fa'il. Fahim adalah? Itu dhahir. Dinamakan sebagai dhahir. Kenapa? Karena dia bukan kata ganti. Aku, kamu, dia, mereka, bukan itu, tapi langsung nama orang kayak gitu. Fahim adalah? Yang kedua, fa'il yang berupa isim dhamir. Contohnya apa ya ini? Darabta, darabtu, darabna. Tu tadi terserah kamu mau baca apa, ahlan wa sahlan. Kama taqaddam fi fasli al-mudmar, seperti yang sudah dijelaskan, yang sudah terlewat di dalam bab isim-isim dhamir. Yang itu loh. Fa'ala fa'ala, fa'alu fa'alat, fa'alata fa'ala, fa'alta fa'altuma fa'altum, fa'alti fa'altuma fa'al. Tunna fa'altu fa'alna. Maka dhamir-dhamir yang ada di belakang itu namanya apa? Fa'il, seperti itu. Maka tu di sini dan na di sini, ya kan? Ini adalah fa'il. Fa'il yang berupa isim dhamir, atau fa'il yang berupa kata ganti kayak gitu. Entah itu kata ganti yang menjelaskan tentang orang berbicara, atau yang diajak bicara, atau yang sedang dibicarakan. Orang berbicara berarti darabtu, yang dibicarakan berarti daraba, yang diajak bicara berarti darabta, dan seterusnya seperti itu. Yang sudah belajar di bagian isim dhamir insyaallah sudah paham di video sebelumnya seperti itu. Lalu kemudian yang namanya fa'il itu memiliki ketentuan kayak gitu, nggak boleh dilanggar. Ya ini ahkamul fa'il. Jadi fa'il itu memiliki hukum-hukum ketentuan yang harus dijalankan seperti itu. Yang pertama, yang namanya fa'il la yajuzu hadfuhu. Fa'il itu nggak boleh dihapuskan, nggak boleh. Fa'il nggak boleh dihapus. Kenapa? Karena yang namanya fa'il itu umdah. Kita sudah belajar bahwasanya di dalam pembahasan nahwu itu ada umdah sama fudlah. Umdah ada dua, jumlah ismiyah sama fi'liyah. Mubtada khabar fi'il fa'il. Ada mubtada pasti ada khabar kayak gitu. Yang namanya ada fi'il pasti ada fa'il. Maka yang namanya fa'il enggak boleh dihilangkan. Kenapa? Apabila umdah ini dihilangkan, entah itu susunan mubtada khabar ataupun fi'il fa'il, kok salah satunya dihilangkan dari pasangannya masing-masing, maka apa yang kita katakan atau pembicaraan tersebut maka nggak akan bisa difaham kayak gitu. Maka yang namanya fa'il itu umdah nggak boleh dihilangkan. Kenapa? Karena dia sebagai apa? Pokoknya kayak gitu. Ayo. Yang kedua, la yajuzu taqdimuhu 'alal
fi'li. Yang namanya fa'il nggak boleh mendahului fi'il. Nggak boleh. Apa namanya? Zaidun qoma. Ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Kenapa? Zaid di sini sudah bukan fa'il lagi, tapi dia mubtada. Adapun Zaid yang di sini dia menjadi apa? Fa'il. Kenapa? Karena posisinya jatuh setelah fi'il. Fi'ilnya disebutkan sebelum fa'il. Tapi kalau fa'ilnya mendahului kayak di depan kayak gini, maka ini bukan fa'il lagi, tapi apa? Dia mubtada. Seperti itu. Maka kalau kita ingin menjadikan dia sebagai fa'il, maka posisinya dia harus setelah fi'ilnya. Kayak gitu. Bagaimana? Ayo, sesuai dengan definisi di atas. Ayo. Jadi Zaidun qoma ini susunannya bukan fi'il fa'il, tapi apa? Mubtada dan khabar. Adapun yang di atas, nasara Zaidun atau qoma Zaidun, ini susunan fi'il fa'il. Kenapa? Fi'ilnya di depan baru fa'ilnya. Tapi kalau isimnya dulu yang di depan, ditaruh depan kayak gini, Z-nya dulu yang di depan, maka ini bukan fi'il fa'il, tapi apa? Mubtada khabar. Ayo. Yang ketiga, anna fi'lahu muwahhad. Oke. Fi'ilnya selalu berbentuk mufrad. Enggak boleh kita musannakan ataupun jamakkan. Kayak gitu. Ma'a tathniyatihi wa jam. Walaupun fa'ilnya berupa musanna ataupun jamak, tapi fi'ilnya selalu mufrad. Contohnya apa? Qala Muhammadun. Qala Muhammadani. Tetap qala kayak gitu. Qala al-muslimuna atau qala al-ulama, seperti itu. Jadi fi'ilnya fa'il itu selalu apa? Selalu mufrad, selalu muwahhad kayak gitu. Nah, jadi selalu apa? Mufrad. Contohnya gini. Qoma rajulun, katakan, atau rajulani atau rijalun, sama. Qoma rajulun, qoma rajulani, qoma rijalun, seperti itu. Jadi walaupun fa'ilnya berupa musanna, ini musanna, atau fa'ilnya berupa jamak, maka fi'ilnya tetap mufrad, tetap muwahhad kayak gitu. Faham tak? Illa fi lughati akaluni al-baraghith, kecuali di dalam ini akaluni al-baraghith. Maksudnya gimana? Jadi di sebagian orang Arab itu ada yang ketika fa'ilnya musanna ataupun jamak, maka fi'ilnya ikut dimusannakan atau dijamakkan kayak gitu. Tapi itu jarang sekali gitu loh. Bahkan sebagian ulama nahwu mengatakan itu syad, itu salah kayak gitu. Mungkin bisa jadi itu sabqul lisan, keceplosan doang kayak gitu. Tapi aslinya itu yang namanya fi'ilnya fa'il itu selalu mufrad seperti itu. Nah, ini kalau di Eropa kan kayak gini. Akaluni al-baraghith, ya kan? Akalu ini fi'ilnya dikasih wawu karena menyesuaikan fa'ilnya di sini. Karena baraghith ini jamak, maka akalannya harus dikasih wawu jamak. Ini susunan yang syad, sebagian ulama mengatakan seperti semacam itu. Ini menjadi maf'ulnya. Aywa. Walaupun sebagian ulama mengatakan syad, tapi Nabi pun pernah mengatakan yang sejenis ini di salah satu hadisnya Nabi Muhammad SAW, disebutkan di sini dalam kitab Mutammimah. Yata'aqabuna fiikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Jadi ini sabda Nabi. Yata'aqabuna. Apa ini? Fiikum ikatun. Jadi yata'aqabuna ini fi'il yang dijamak
dijamakkan. Kenapa? Karena mengikuti fa'il. Fa'ilnya berupa jamak di sini. Bimdalah. Ayo. Tapi ya jarang juga seperti itu. Tapi yang lebih sering digunakan yaitu apa? Maupun fa'ilnya berupa musanna ataupun jamak, yang namanya fi'ilnya fa'il itu senantiasa mufrad. Seperti ini. Bimdalah. Ayo. Jadi yata'aqabuna ini adalah fi'il yang dijamakkan melihat fa'ilnya. Berhubung fa'ilnya ini jamak, maka fi'il yang di depannya ini harus dijamakkan. Ini pun sama. Berhubung fa'ilnya ini jamak, al-baraghith jamak taksir, ya kan? Nah, ya kan? Jamak, maka fi'ilnya juga harus dijamakkan. Makanya yang dikasih waw. Ini hanya berlaku di Bani Tayyi kalau nggak salah di sini. Ayo, di Bani Tayyi. Ayo, seperti alladzuna itu isim mausul itu. Ya, umumnya alladzina, ya kan? Alladzina, entah itu marfu ataupun mansub ataupun majrur, ya alladzina. Nggak usah alladzuna kalau marfu. Tapi Bani Tayyi itu kalau marfu ya tentu pakai wawu, jadi alladzuna itu kalau di bahasan isim mausul. Ternyata mereka juga pakai itu juga di pembahasan masalah fi'ilnya fa'il. Mereka mengatakan ya kalau fa'ilnya berupa jamak maka fi'ilnya harus jamak. Kita sesuaikan. Tapi yang fushanya mungkin ya, atau kebanyakan orang Arab mayoritas ya, yang enggak, kita harus tetap mufrad fi'ilnya walaupun fa'ilnya berupa jamak ataupun mutsanna. Seperti itu. Pun. Yang keempat, yang namanya fa'il itu wujubu ta'nits fi'lihi bi ta'it ta'nits fil madhi wa bi ta'il mudhari'i fil mudhari'. Adapun masalah mutsanna sama mudzakarnya fa'il harus menyesuaikan. Paham tak? Ayo, ketika fa'ilnya berupa mudzakkar, maka fi'ilnya juga harus mudzakkar. Dan ketika fa'ilnya berupa muannas, perempuan, maka fi'ilnya juga harus berbentuk perempuan. Makanya harus dikasih ta'nis ketika fa'ilnya berupa muannas. Ayo. Contoh, kita muannaskan di fi'il madhi berarti menjadi apa? Qomat. Contoh ya di sini ya. Qomat Hindun. Hindun perempuan, nama seorang perempuan Hindun. Maka ketika fa'ilnya adalah seorang perempuan, maka fi'ilnya harus qomat. Fahim talah? Ayo. Dia harus dikasih ta'nis ya, fil madhi. Jadi lafaz qoma ini adalah fi'il madhi, dan berhubung fa'ilnya ini adalah perempuan, maka harus dikasih apa? Ta'nis. Fahim talah? Ayo. Atau fi'il mudhari'. Taqumu Hindun atau Fatimah dan seterusnya. Fahim talah? Ayo. Dan harus dikasih tak mudhari' ketika fi'il mudhari' sehingga menjadi taqumu Hindun. Fahim talah? Ayo. Naam. Lalu kemudian wa yajuzu tarku ta in kana al-fa'ilu majaziyyu, in kana al-fi'lu majaziyat ta'nits, menjadi khabarnya kana. Naam. Mansub. In kana al-fa'ilu majaziyat tanis. Dan boleh kita harus menyertakan tak ketika fa'ilnya berupa jamak taksir atau majaziyut ta'nis. Contohnya apa? Yaitu hal-hal yang tidak memiliki kelamin, kata-katanya di situ. Mungkin langit, bumi, lautan. Nah, itu adalah majaziyut ta'nis. Maka boleh kita mengatakan apa namanya?
atau hujan, ya kan? Nazala al-amtar. Boleh kita hilangkan taknya menjadi nazala al-amtar. Yang mana al-amtar adalah majaziyut ta'nits. Karena dia jamak taksir, ya kan? Atau lafaz as-sama, kita mengatakan khuliqa as-sama'u, boleh. Khuliqa as-sama'u. Aywa. Jadi enggak harus khuliqat, enggak. Apakah kalau kita kasih tak boleh? Ya boleh aja menjadi khuliqatis sama'u atau nazalatil amtaru, boleh. Faham tak? Tapi kalau saya hilangkan taknya menjadi nazala al-amtaru atau khuliqa as-sama'u, boleh, boleh. Dua-duanya boleh. Faham tak? Aywa. Jadi majaziyut ta'nits itu hal-hal yang enggak ada kelaminnya. Di sini disebutkan seperti itu. Wa huwa ma la farjalahu fala yuqabiluhu dzakarun kas-sama'i wal ardi wasyams. Aywa, seperti halnya langit, bumi, ya kan, matahari, rembulan. Nah, itu adalah majaziyut ta'nits. Sesuatu yang mungkin dianggap perempuan mungkin ya kayak gitu, tapi ya faktanya ya bukan laki-laki dan bukan perempuan, tapi di dalam istilah nahwu dia diistilahkan sebagai majaziyut ta'nits, seperti itu. Begitu juga dengan jamak taksir. Jamak taksir itu disebutkan bahwasanya dia hukumnya seperti majaziyut ta'nits, dianggap perempuan, seperti itu. Artinya apa? Ketika fiilnya harus apa? Harus dikasih ta'nits atau tak yang di mudhari itu. Ketika berupa majaziyut ta'nits, bukan harus sih. Ya, boleh dikasih, boleh tidak, seperti itu. Lalu kemudian waqad yata'akhkharu al-fa'ilu al-maf'uli jawazan wa wujuban. Fa'il terkadang posisinya jatuh setelah maf'ul. Maf'ul dulu baru fa'il. Dan itu sifatnya jawaz atau wujub. Yang contohnya jawaz ini. Ini jawaz ini. Ini wujub. Walaqad jaa'a ala fir'auna an-nudhur. Lafaz an-nudhur menjadi fa'il. An-nudhur. Ya, ala fir'aun menjadi maf'ul bihi. Ayo. Kalau nudhurnya kita letakkan di depan, walaqad jaa'a an-nudhuru ala fir'aun. Ya boleh-boleh saja, tapi kan nggak mungkin kita ngerubah Al-Qur'an. Maksudnya kalau umpamanya walaqad jaa'a ala fir'auna an-nudhur ini bukan Al-Qur'an, lalu kemudian kita mau mengatakan walaqad jaa'a an-nudhuru ala fir'aun, boleh-boleh saja. Kayak gitu maksudnya kita. Ayo, berhubung di Al-Qur'an ya nggak mungkin lah kita rubah kayak gitu. Lalu kemudian wa idzibtala Ibrahima rabbuhu. Lafaz rabbuhu menjadi fa'il, Ibrahim menjadi maf'ul. Wa qad yata'akhkharu al-fa'ilu al-maf'uli. Terkadang yang namanya fa'il itu posisinya jatuh setelah maf'ul. Tapi biasanya fa'il dulu baru maf'ul. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu, ketika Allah memberikan cobaan kepada Nabi Ibrahim, ketika Tuhannya Ibrahim memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim. Wa idzibtala lan ing dalem nalikane paring cobaan nggih ya, Ibrahim dumateng sinten Nabi Ibrahim, sapa rabbuhu pangerane Nabi Ibrahim. Tapi kalau kita bacanya keliru, wa idzibtala Ibrahim rabbahu, wah, yang ngasih ujian adalah Nabi Ibrahim kepada Tuhannya, maka nggak masuk sekali itu. Salah. Jadi ini sifatnya harus, yang namanya fa'ilnya harus diakhirkan dari maf'ulnya. Paham tak lah? Ayo. Mungkin ini sekilas tentang
pembahasan masalah fa'il. Kurang lebihnya mohon maaf, dan barangkali ada yang ditanyakan silakan ditulis-tulis di komentar. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. In kuntu mukhtian sawibun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.